Apa yang menyebabkan alam semesta ini terjadi, nggak ada yang benar-benar tahu, Mas. Kalau di sains. Mereka mengakui. Nggak ada yang benar-benar tahu kenapa alam semesta ini terjadi. Bahkan teori-teori tertentu atau teori yang kita dengar paling sering diomongin, misalnya contoh Big Bang misalnya, itu pun hanya salah satu kemungkinan. Bukan satu-satunya kemungkinan. Bahkan nggak semua ilmuwan sepakat itu. Jadi rendah hati banget ya sains itu sebenarnya. Iya. Mereka nggak ada yang tahu. Kan ironisnya adalah kadang kepercayaan tertentu menggunakan indikator sains untuk membuktikan bahwa dia benar. Contoh nih, gue nggak akan sebut. Misalnya contoh, kamu tahu nggak 500 tahun yang lalu di buku saya udah dikasih tahu tuh kalau ternyata gravitasi itu begini, misalnya. Nah, berarti kan pada akhirnya dia juga perlu sains untuk memfasilitasi bahwa dia benar dong. Masalahnya tau nggak apa? Sains itu kan berkembang. Kalau pas yang lagi di itunya benar, terus ternyata setahun lagi teorinya salah, emang dia bisa direvisi? Ngerti nggak sih lo maksud gue? Yang gue pahami dari karya-karya beliau itu adalah kita itu bisa melihat satu masalah jadi lebih fair kalau sudut pandangnya itu banyak. Misalnya masalah kan dari sini, kalau kita ngelihat cuma dari sini doang, ya pasti interpretasi kita ya pasti ya yang dari sini doang loh. Tapi kalau kita bisa lihat dari sini, siapa tahu yang dari sini jadi terlihat berbeda. Helikopter view lah. Iya, helikopter view. Nah, menurut gua karya-karya beliau itu sangat bagus menjadi referensi kita supaya saat kita melihat sesuatu ada jawaban-jawaban alternatif yang semuanya itu tidak hanya melulu mengenai takdir, tidak hanya melulu misalnya mengenai bahwa sudah digariskan. Bisa jadi memang ada faktor evolusi, ada faktor perkembangan zaman tertentu, ada faktor apa. Sehingga gua rasa kalau kita sudah baca, kalau kita sudah punya referensi keimanan yang kuat, membaca karya-karya beliau, itu bisa menjadi referensi yang bagus. Supaya saat kita melihat satu masalah, kita bisa pakai kacamata, mungkin kita bisa pakai kacamata budaya, kita bisa pakai kacamata evolusi, saya bisa pakai kacamata sains, kita bisa pakai kacamata iman, bukan untuk membandingkan mana yang lebih benar, tidak, tapi supaya kita betul, kata Mas Hendra tadi, punya helikopter view dalam melihat masalah ini tuh sebenarnya apa gitu. Dan bagaimana cara mengadresnya gitu menurut gua. Jadi sebenarnya buku-buku itu bagus banget lo baca untuk jadi referensi sih sebenarnya. Untuk jadi referensi bahwa terkadang penyebab segala sesuatu tuh bukan cuman dari apa yang kita yakini, ada juga keilmuan lain yang mengatakan bukan dari situ, tapi kalau misalnya dari antropologi mungkin seperti apa, kalau misalnya dari sains tuh mungkin seperti apa. Dan nggak ada yang salah ya dengan punyanya banyak referensi ya. Karena itu mempengaruhi pola pikir kita. Kita itu akan mempengaruhi pola pikir kita gitu. Sehingga kalau kita udah punya banyak referensi, kita ketemu orang yang berbeda dengan kita nggak kaget. Misalnya kita udah ketemu ada orang, tapi menurut sains, ya kita nggak kayak, sains? Kita nggak gitu, karena oh iya saya udah pernah baca kok. Pemahaman beliau tuh, kayaknya saya udah pernah baca di buku apa. Nggak harus mengenai bukunya si Harari juga ya. Bisa, kayaknya saya udah pernah baca, oh berarti kalau saya berurusan dengan orang seperti ini, ya udah, mungkin saya kan pakai bahasa ini gitu. Jadi kita menjadi orang yang tahu kapan berbicara pakai kacamata apa di masalah yang apa gitu. Bisa fleksibel. Kita bisa fleksibel, dan kefleksibelan itu kan penting ya, apalagi kita berhidupan kan bukan cuma sama satu golongan ya. Bener banget. Kita berhidupan dengan banyak golongannya gitu. Sehingga ya kalau kita mau akrab dengan petani, berdiskusilah dengan bahasa petani. Kita mau akrab dengan insinyur, ya gunakanlah istilah-istilah yang mereka familiar gitu. Kita mau akrab dengan cendekiawan, ya pakailah istilah-istilah yang, ya intinya begitulah menurut gua. Tapi kadang kalau aku merenung gitu ya Bang Coki ya, agama itu memang terkadang terlalu banyak menjawab sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada jawabannya gitu.
Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kalau kita tahu kan ada teori evolusi ya. Iya. Manusia katanya juga mengalami evolusi gitu. Menurut Coki, Ya. agama apakah juga mengalami evolusi gitu? Nah, ini jawaban yang bisa menjadikan saya mens rea kedua. Tapi intinya begini, gue mencoba, ini nggak apa-apa, seru ini. Ini kedewasaan kita bisa dilihat dari bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Iya, kalau menurut gue gini, Mas Hendra, kenapa dari ada banyaknya jawaban yang misalnya gini, ini gue menjawab sebagai Coki ya. Misalnya ada masalah A, kenapa dari banyaknya kacamata untuk melihat masalah A, gua lebih suka menggunakan kacamata sains dalam melihat masalah tersebut gitu. Ini preferensi gua ya. Bukan berarti sains yang lebih benar. Ya. Tapi kan istilahnya kalau ada banyak kacamata kan kita punya kecenderungan sukanya yang mana gitu kan. Setuju. Ya, jadi kenapa gue lebih cenderung suka ngelihat satu masalah tuh dari kacamata sains. Alasannya adalah karena menurut gue sains itu adalah personifikasi kerendahan hati yang sejati. Kenapa? Karena sains yang kita percayai saat ini, kita anggap kebenaran sampai terbukti salah, Mas. Gue ulang ya, jadi sains yang kita anggap benar saat ini, itu adalah kesepakatan bersama yang kita sepakati benar, sampai ternyata terbukti dia salah. Apa artinya? Artinya akan ada ruang untuk improvement. Karena apa yang kita percaya sekarang terbuka untuk diuji kebenarannya. Apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dia masih kita anggap benar? Iya, benar. Jadi sains itu tidak alergi dengan tantangan. Sains membutuhkan tantangan supaya dia dinamis dan tetap relevan. Dia terbuka untuk dibuktikan salah, malah perlu dibuktikan salah supaya ilmu pengetahuannya itu tetap update. Dan saat dia terbukti salah, ada yang baru di sini, hasilnya apa? Inovasi. Kayak misalnya mungkin sains 2000 tahun yang lalu kan mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa terbang. Ternyata dibuktikan salah kan? Hasilnya apa? Kita jadi punya pesawat terbang. Orang yang tinggal di Jawa Timur jadi bisa ke sini bikin konten, ya kan? Orang yang ada di Bali jadi bisa, atau orang yang ada di Bali jadi bisa merantau ke luar negeri. Itu kan hasil dari karena sains dibuktikan salah gitu. Nah, kalau ke pertanyaannya yang tadi. Itu alasannya kenapa gue lebih suka ke sains, karena menurut gue tidak ada arogansi konteksnya, menurut mungkin bahasanya salah. Tidak ada sesuatu yang absolut di sana. Bahkan ironisnya adalah kadang kepercayaan tertentu menggunakan indikator sains untuk membuktikan bahwa dia benar. Contoh nih, gue nggak akan sebut. Misalnya contoh, kamu tahu nggak 500 tahun yang lalu di buku saya udah dikasih tahu tuh kalau ternyata gravitasi itu begini, misalnya. Nah, berarti kan pada akhirnya dia juga perlu sains untuk memfasilitasi bahwa dia benar dong. Masalahnya tau nggak apa? Sains itu kan berkembang. Kalau pas yang lagi di itunya benar, terus ternyata setahun lagi teorinya salah, emang dia bisa direvisi? Ngerti nggak sih lo maksud gue? Coba. Iya. Coba gimana coba? Tapi gue kan ya nggak apa-apa, terserah gitu. Tapi kalau gue sih lebih suka sesuatu yang memang bisa direvisi ya. Gue lebih suka sesuatu yang bisa direvisi gitu, karena menurut gue ya ibarat itu memberikan manusia makna. Itu memberikan manusia alasan kenapa dia harus tetap ada. Karena dia ingin selalu mencari tahu. Daripada udah dikasih tahu semua jawabannya, nggak bisa diubah lagi loh.
Kalau dulu bahasa Permanen lagi. permanen lagi. Loh, kok udah ini nggak bisa diubah nih? Kenapa ini? Lah ya udahlah, kalau udah tamat dong ngapain, Cok. Tapi kan kalau misalnya itu kan makanya ilmu pengetahuan itu terus berjalan karena misalnya contoh di tes nih rumusnya akhirnya keluarnya ini tekrek. Kita tes dulu yuk, ini bener nggak? Sampai akhirnya nanti selama puluhan tahun, enggak itu salah, kita ketemu lagi yang ini. Oh iya ternyata saya salah ya, aduh sorry. Jadi yang bener ini ya, yuk kita ganti nih. Nah kalau lo pertanyaan lagi, mengalami evolusi ya, yang jelas kepercayaan itu datang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Itu aja sih jawaban gua. Kepercayaan itu datang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Tapi kalau sains itu datang sesuai dengan update terbaru datanya kalau menurut gua. Tapi kalau kepercayaan itu hadir sesuai kebutuhan zamannya. Makanya menyembah dewa Zeus tidak populer lagi sekarang. Karena kebutuhan zamannya tidak membuat kita tenang menyembah dewa Zeus. Tergantung kita berada di zaman mana. Iya betul. Itu makanya orang Aztec yang ngambil jantung orang. Lo tau gak sih? Ada kebudayaannya. Gua nggak tahu itu tepatnya suku apa ya. Nanti saya dimarahin orang lagi kalau salah sebut. Ada satu kebudayaan yang dia mengorbankan manusia, dia ambil jantungnya terus dia persembahkan ke dewa tertentu supaya hujan itu tidak relevan lagi sekarang. Karena kita sudah tahu hujan itu karena apa terjadinya. Jadi kan begitu lo kayaknya sorry ya bro yang mati kemarin. Iya kan ternyata kan salah kan. Ini salah ternyata. Makanya menurut gua setiap kepercayaan itu jadi populer di masanya karena itu sesuai dengan kebutuhan. Iya, karena kalau kita berbicara mengenai kepercayaan itu kan subjektif, Mas. Dan kalau kita berbicara subjektif, misalnya zaman itu, let's say zaman itu banyak perang atau banyak apa. Ini mungkin ada orang yang lebih capable untuk menjelaskan ini ya. Tapi mungkin zaman itu banyak apa. Jadi mungkin jenis kepercayaan tertentu yang lebih cocok ke masyarakat saat itu karena memberikan ketenangan gitu. Itulah yang menjelaskan kenapa kepercayaan ini hilang dimakan zaman, kepercayaan ini hilang dimakan zaman, kepercayaan ini hilang dimakan zaman. Misalnya contoh jangan contoh deh bahaya, nggak usah. Nanti nyebut brand soalnya. Tapi you get the point kan, intinya gitulah, intinya gitu. Tapi kalau misalnya dari perspektif sains nih ya, sebut saja misalnya Harari atau Hawkins gitu. Iya. Menurut mereka, apakah kemudian terjadinya alam semesta itu butuh Tuhan nggak sih? Bagaimana mereka menjelaskan hal itu gitu? Nah, sebenarnya kalau buat gua gini, apa yang menyebabkan alam semesta ini terjadi nggak ada yang benar-benar tahu, Mas. Kalau di sains, mereka mengakui nggak ada yang benar-benar tahu kenapa alam semesta ini terjadi. Bahkan teori-teori tertentu atau teori yang kita dengar paling sering diomongin, misalnya contoh Big Bang misalnya, itu pun hanya salah satu kemungkinan, bukan satu-satunya kemungkinan. Bahkan nggak semua ilmuwan sepakat itu. Jadi rendah hati banget ya sains itu sebenarnya. Iya, mereka nggak ada yang tahu. Bahkan mereka kalau misalnya disuruh itu kenapa alam semesta itu terjadi, mereka nggak bisa benar-benar memberikan jawabannya gitu. Tapi yang menarik adalah mereka nggak benar-benar tahu kenapa alam semesta ini terjadi, dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa apapun yang menyebabkan kita ini terjadi, ini pasti sesuatu yang hebat. Ini pasti entah itu proses alam, entah itu apapun, ini pasti sesuatu yang hebat. Tapi faktanya kita ada di sini. Berarti kehidupan kita ini layak dihargai. Dan ayo kita lakukan sesuatu yang maksimal terhadap sesuatu yang ada sekarang ini, yaitu kehidupan kita gitu.
Dan belum tentu ini bisa terulang sekali lagi gitu loh. Sama-sama tidak tahu kan kita. Iya, karena kita sama-sama tidak tahu gitu. Dan menurut gua pada akhirnya kita tidak berfokus ke mereka, tidak berfokus ke mereka kalau nggak tahu tuh gini, orang-orang sains tuh bukan orang yang pantang ngomong nggak tahu, Mas. Mereka tuh nggak tahu yang ngomong nggak tahu. Dan mereka tuh sudah didesain untuk mengatakan bahwa mengatakan tidak tahu itu bukan kelemahan, itu kerendah hatian. Ya itu memang ya manusia, kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja. Dan gue sih lebih suka orang kalau misalnya itu kenapa kayak gitu. Wah bro, gue belum tahu bro. Tapi sih kemungkinan ini ya, tapi gue juga belum tahu gitu. Oh ya udah deh, kalau lo nggak tahu juga mau dipaksain apa ya? Iya nggak tahu, tapi kita sama-sama cari tahu ya, gitu. Tapi kan mereka kan juga nggak fokus ngelihat ke belakang, Mas. Mereka fokusnya ngelihat ke depan situ, gitu. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu ya. Jadi menurut gue ya ketidaktahuan itu bukan kelemahan ya. Ketidaktahuan itu bukan kelemahan. Dan kita juga nggak kekurangan contoh betapa banyak malapetaka yang terjadi karena orang yang nggak tahu bilang tahu gitu. Iya. Ternyata ngawur loh. Jawabannya ngayal. Jawabannya ngayal gitu Iya. loh. Iya. Bicara terkait apa namanya sains, Hmm. karena berkaitannya dengan Tuhan, kan harus bisa dibuktikan. Menurut Bang Coki, Tuhan, agama, nilai moral adalah produk imajinasi kolektif manusia. Itu mendapat Bang Coki seperti apa? Menurut gua itu adalah, ini menurut gua ya, agama atau apapun itu yang tadi lo sebut itu adalah sebuah cara dari manusia untuk memberikan arti dalam kehidupannya. Dan apakah itu hal yang buruk? Kita balikin dulu. Kalau dengan dia punya arti akan kehidupannya, dia bisa menjadi pribadi yang berguna untuk banyak orang, ya berarti itu bukan hal yang buruk loh. Tidak penting mau logis mau enggak gitu. Enggak. Tapi kalau dia merasakan efek gitu ya, dan dia Betul. butuh itu, apalagi jadi sebuah kepercayaan kolektif gitu. Betul. Why not gitu? Iya. Dan dia nyaman ya bang ya. Iya, dan dia nyaman dan dia tidak, kan karena kalau gue tuh tipe orang yang sekarang tuh masalahnya bukan apakah ini ada karena hayalan atau enggak. Masalahnya bukan karena itu. Mau itu karena hayalan kayak, mau itu karena apa kayak. Tapi kalau itu mendatangkan manfaat yang baik ya lanjutin aja nggak sih? Menurut gue. Manfaat ekonomi maksudnya. Ya apapun itu menurut Apapun gue. itu ya. Kayak misalnya tinggal dicari aja, misalnya ekonominya segini tapi kehancuran civilization-nya segini, ya tinggal kita kembalikan lagi, worth it nggak untuk dilanjutin gitu kan. Tapi kan kita kan bukan orang yang bisa menentukan itu gitu. Itu kan harus ditentukan oleh kolektif lagi secara manusia gitu. Tapi kalau menurut gue, dan gini, gue tuh udah nggak mau lagi ya. Gue udah meninggalkan gitu kayak setiap orang kan punya caranya untuk bikin dirinya tuh jadi ada maknanya gitu. Dan saat kita menyerang cara itu, kita sebenarnya menyerang identitas dia, Mas, sebenarnya. Dan ya nggak usah, jangan diserang gitu. Kenapa? Gitu maksud gue. Kalau dengan, ya kayak yang gue udah bilang berjuta-juta kali ya, kalau misalnya dengan percaya kurcaci ada di bawah tanah, dia jadi ceria terus, ya yaudah nggak apa-apa, saya juga seneng lihat kamu ceria kok, gitu loh. Ya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya karena dia percaya kurcaci di bawah tanah, dia jadi bacok-bacok orang, loh ini dulu udah hayalan, mengganggu lagi, nah ini kan masalah. Tapi kalau misalnya dia dengan percaya kurcaci di bawah tanah, dia juga nggak bacok-bacok orang, dia happy aja, dia baik lagi sama kita. Kita setiap jalan, Mas Coki, mampir. Wow, saya malah kurcaci tuh ada Pak, gitu loh, gitu. Ya, siapa tahu gue jadi disuruh lebih sering mampir gitu loh. Tapi kan katanya Tan Malaka gitu ya, akal itu kan sebenarnya anugerah gitu kan. Betul. Tapi ternyata banyak sekali orang yang mengkhianati akal sehatnya demi rasa aman gitu kan. Terus kemudian ya macam-macam lah ya, itu tuh. Gue tahu nih, gimana tuh? itu masalahnya di sini. Masalahnya gini. Demi rasa aman, Iya, demi iya, paham, identitas, paham. janji Iya. surga gitu. Ya, masalahnya gini. Kenapa banyak orang dari kacamata sains itu
nggak benci ya, tapi terganggu dengan yang begitu-begitu. Karena pada akhirnya resources yang ada di bumi itu terbatas, Mas. Sehingga contoh gini. Misalnya dia percaya dengan kepercayaan yang mengatakan kalau dia membangun tempat yang lebarnya 5 hektar menjadi kuil dewa A dengan resources batu-batu apa segala macam, itu akan menyenangkan dewa tersebut dan kita semua akan makmur gitu. Akhirnya dipakai lah tuh, dia babat gunung, dia ngancurin hutan, dia ngancurin apa, terus dia pakailah berhektar-hektar itu untuk menjadi kuil dewa A. Cuman supaya dia tenang, aku tenang. Tapi banjir akhirnya karena gunung dihancurin. Yeah. Atau misalnya contoh lagi nih, di zaman dahulu kala misalnya, supaya arwah ini happy, kita harus mengambil sebagian dari hasil bumi kita. Dan kita misalnya, ini untuk zaman dulu misalnya kita taruh ke satu tempat, kita bakar dan kita happy gitu. Tapi di satu sisi lama-lama lahan makanan berkurang apa segala macam. Ya kita happy sih. Tapi habis itu kelaparan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya yang Tan Malaka sebel tuh itu sebenarnya. Saat yang sebenarnya cost untuk tenang bisa 10, tapi karena pakai begitu, cost untuk tenangnya 70. Iya. Dan itu bikin umur bumi kita tuh makin pendek gitu loh. Jadi itu sebenarnya bukan di kemampuan hayalan itu kan juga pada akhirnya kan juga banyak hal-hal baik yang terjadi karena hayalan kan. Jadi sebenarnya itu bukan karena hayalannya per se kalau menurut gua ya, tapi karena cost yang kalau secara sains itu cuman cukup 10 aja, tapi kalau kita pakai gitu jadi 50 gitu. Dan mau sampai kapan bumi ini bisa bertahan kalau kita pakai yang harusnya cuma 10 jadi 40, yang harusnya cuma 5 jadi 70, yang harusnya cuma 70 jadi 140 gitu loh. Sampai kapan rasa aman ini menjadi justifikasi pada saat kalau kita lihat dengan helikopter view yang lebih ini, itu cost-nya tuh nggak worth it. Itu sebenarnya. Makanya kan kayak misalnya ada yang mengatakan ya intinya gitu, bahaya soalnya gitu. saya udah ada ini. Iya, udahlah. Udah ada ini sendiri. Tapi itu sebenarnya yang disayangkan. Gua nggak yang disayangkan dan yang dikritik keras. Bukan yang dibenci ya. Yang dikritik keras. Saat rasa aman, rasa ini, itu membuat kita menjadi, itu mengalahkan logika kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting daripada itu semua. Itu sih sebenarnya. Nanti dilanjutin Mas Roji yang lebih halus pertanyaannya supaya nggak timbul mensrea yang kedua gitu ya. Betul. Aku satu pertanyaan lagi soal ini deh. Mumpung inget. Tadi kan Coki Pardede nyebut, kita sempat sebut sebentar tentang Dharma Pongrikun. Yes. Yang kita kenal, dia selalu mengencourage teman-teman untuk sadar tentang ini elit global, konspirasi dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Sekarang banyak sekali viral di mana-mana, orang pada takut tentang blackout yang 7 hari bakal mati lampu, internet shutdown, dan itu udah terjadi di beberapa negara misalnya. Betul. Banyak orang yang resah, khawatir ngadapin itu semua. Pertanyaan pertamanya, Coki percaya nggak sama teori konspirasi itu? Dan apa himbauan atau mungkin yang bisa Coki sampaikan terkait dengan isu yang berkembang itu? Oke, kalau menurut gua pada akhirnya tanpa isu itu pun kita sebagai manusia normal pada umumnya memang harus menyiapkan mitigasi untuk kehidupan kita sendiri sih sebenarnya. Gini, kita kesampingkan dulu dengan isu-isu itu ya. Yang nanti mengatakan bahwa nanti akan ada internet mati, apa segala macam dan yang lain-lain gitu. Ya oke, itu kita kesampingkan dulu. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia yang biasa aja nih, memang kita harus berjaga-jaga aja sih. Kayak misalnya contoh,
kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh dulu deh. Misalnya contoh, foto-foto yang kita anggap sentimental, selain ada di galeri, ya kita print juga dong, gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gua? Itu kan sebenarnya kan langkah-langkah rasional yang tanpa ramalan-ramalan seperti itu pun itu udah langkah-langkah yang harus kita ambil gitu. Misalnya contoh, Iya. misalnya contoh, nanti bayangkan kalau internet mati, lu nggak bisa nanti m-banking apa segala macam. Iya betul, tapi kan kita juga sebagai orang yang rasional juga pasti punya mitigasi juga dong. Kalau satu saat nanti internet mati karena memang kita ya badai atau apa. Jadi sebenarnya esensinya, gue sih ngeliat ke esensinya ya. Tapi kalau menurut gue pada esensinya, tanpa ramalan tersebut pun kita sebagai manusia fungsional yang memang rasional, kita harus menyiapkan mitigasi untuk semua hal gitu. Dan gue rasa ya ramalan-ramalan seperti itu ya, gue nggak ngelihat ramalannya sih. Kayak misalnya contoh, gue sekarang kemana-mana nggak pernah bawa cash. Tapi di mobil gue tetap ada kayak berapa ratus ribu gitu. Untuk kalau misalnya tiba-tiba ban gue bocor, Betul. terus nanti abangnya nggak punya QRIS, iya. Intinya sedia payung sebelum hujan ya. Iya, intinya udah itu aja sih sebenarnya. Terus kayak misalnya nanti ada black hole, nanti ini kan semuanya akan hancur apa? Ya berarti pentingnya kita untuk punya paling tidak kalau misalnya nanti infrastruktur lumpuh atau apa lumpuh, setidaknya kita udah punya di rumah tuh kayak misalnya P3K yang paling basic, atau misalnya nanti bakal ada bencana apa segala macam, ya setidaknya di rumah kita udah ada kayak misalnya exit plan-nya nanti gimana. Dan misalnya contoh nanti kalau misalnya ada kebakaran ya kita udah, gua aja di lemari gua nih Mas ya, di lemari gua tuh gua udah bikin kalau ada bencana ada satu kotak itu yang akan gua ambil. Oke. Jadi kotak yang lain tuh isinya baju apa segala macam, tapi semua surat penting apa segala macam itu semua gue taruh di satu kotak. Yang nanti kalau udah bencana datang, itu gue tinggal udah ambil, itu semuanya udah di situ. Set langsung keluar gitu. Dari ceritanya Coki ini, artinya kita kalau melihat atau mendengar isu-isu kayak gitu jangan skeptis. Mending apa salahnya kalau kita jaga-jaga? Iya betul. Dan sebenarnya kan terlepas itu terjadi atau nggak terjadi, jaga-jaga untuk diri kita kan nggak pernah salah ya. Itu nggak pernah salah kok menurut gua. Itu nggak pernah salah. Ya memang kita boleh ketawa dulu dikit ya. Wah, gitu ya. Tapi abis itu ya kita jaga-jaga ya nggak apa-apa dong. Kan kita jadi dapat dua-duanya kan. Hiburannya dapat. Iya kan? Hiburannya dapat, amannya juga dapat. Dan isu ini kan sudah disebar secara masif. Betul. Berpengaruh nggak nanti buat kesehatan secara apa ya? Secara mental kan maksud lo? Iya. Karena ini kan sudah terjadi. Ada gesekan-gesekan kecil di daerah barat sana. Ini kan isunya kan mengarahnya ke sana, Bang. Ya, misalnya yang kayak apa nih misalnya contohnya nih? Kalau nuklir meletus misalnya. Oh, tapi ya to be fair ya, sejujurnya ya, kalau konteksnya nuklir sih kita mau bersiap apa juga mati juga. Susah, itu udah di luar kemampuan kita sih sebenarnya. Karena radiasi, Cok. Iya. Lo mau bikin, saya sudah menyiapkan kebun singkong. Apabila nanti ada bencana, nggak bisa. Karena itu kalau nuklir, itu itu ke semuanya. Ya tetap, ngerti kan maksud gue? Nuklir ini kan kebijakan setiap kepala negara. Iya, kita udah, itu jauh, itu udah di luar. Nggak, Bang? Apa? Kalau wujud seorang iblis itu adalah seorang presiden. Ya, tergantung sih sebenarnya. Ada benarnya juga. Tapi maksud gue gini, itu nih, ya menurut gue gini. Yang bikin kita nggak sakit mental adalah lakukan apa yang ada di bawah kemampuan kita, itu aja. Nah, Yang di luar kemampuan kita misalnya contoh. yang bisa kita kontrol lah ya. Misalnya contoh. Donald Trump akan mengambil Greenland. Dan saat dia akan mengambil Greenland, negara Eropa nggak akan setuju, nanti akan ada perang nuklir. Lah itu kan, mohon maaf, Pak Muklis di Cibaduyut kan udah di luar kemampuan Pak Muklis di Cibaduyut, iya dong. Dan nggak fair dong Pak Muklis di Cibaduyut. Kayak bagaimana menurut Pak Muklis? NATO aja belum tentu Pak Muklis tahu gitu loh maksud saya. Nggak, maksud gue fair-fairannya aja gitu. Iya. Jadi ya memang bukan kapasitas kita gitu. Dan sekarang juga memang informasi itu harus, ya memang informasi bebas ya. Tapi kan kita juga bisa milih dong. Kayak misalnya contoh, tahu nggak Cok, nanti 15 tahun lagi ada meteor yang akan menabrak. Itu gimana kita antisipasinya kalau ada meteor mau nabrak bumi?
pawang hujan 2000 juga mau begini-begini kayak Avatar begini-begini ya nggak bisa ya, tetap nabrak juga ya. Nah, makan cilok aja masih enak. Ya paling kalaupun memang itu betul ya nanti akan ada meteor, bakal ada bencana apa, ya Serahkan pada ahlinya. ya serahkan pada ahlinya. Dan ya kalau memang sisanya tinggal 2 tahun, gimana caranya kita menikmati hidup 2 tahun dengan senang Sebelum itu jatuh. sebelum itu jatuh, karena itu di luar kemampuan siapa-siapa mah. Dan gue tuh bingung loh kalau misalnya disuruh, bagaimana solusi Anda? Ya, ya gimana? Nggak bisa, Cok. Apa solusinya? Masa kita disuruh mikirin masalahnya Donald Trump? Gila. Bro, PBB aja nggak selesai itu. Nah, ini yang baru tadi saya baca. Iya. Sepakat nggak? Ya, Uang kita, uang negara Indonesia dipakai bertriliun-triliun hanya untuk menjadi Dewan Keamanan di Gaza. Bisa Langsung jadi. setor ke Trump. Nah, ini uang kita loh ya. Iya. Ya, itu dia masanya. Menurut gua sekarang mungkin kita bisa nggak sepakat, kita bisa nggak sepakat, tapi kan pada akhirnya itu bukan kapasitas kita untuk menentukan itu. Kita yang bayar pajak dikuras besar. Nah iya, tapi ini kan sekarang pada saat kita misalnya, oke, kita nggak sepakat, langkah konkretnya untuk bikin supaya itu tidak terjadi apa? Karena hal-hal seperti ini tuh kadang